ketika publik harus menanti tanggal 22 Mei ketika KPU mengumumkan hasil pemilu, publik juga masih menanti kapan pertemuan antara Pak Prabowo Subianto dan Pak Jokowi akan terjadi. Kita coba dengar komentar dari para tim sukses soal pertemuan itu. Kita harus bersabar menunggu penghitungan dari KPU secara resmi. Ya, ada kesalahan teknis dari pernyataan dari Pak Jokowi. Kita coba putar pernyataan dari kedua tim sukses. Bagaimana kita merajut kepentingan bersama sebagai bangsa, semangat persatuan. Sehingga komunikasi kan hal yang baik. Siapapun yang diutus oleh Bapak Presiden, yang kita lihat adalah sebuah niatan positif untuk berkomunikasi, untuk membangun tali silaturahim, dan itu adalah budaya bangsa kita. Sudah sejak awal Pak Prabowo menyebutkan seperti saya tadi malam saya sampaikan melalui akun Twitter saya, bahwasannya Pak Prabowo masih fokus pada pengawalan C1. Jadi beliau belum ada rencana untuk menemui utusan Pak Jokowi, siapapun itu. Oke, ada dua sudut pandang yang berbeda. Pada satu sisi Hasto mengatakan perlu pertemuan untuk meredam gejolak di tingkat bawah. Daniel mengatakan bahwa nggak ada konflik, rekonsiliasi, ngapain? Sebetulnya gimana kalau menurut Risa Patria? Jadi kita harus bedakan antara perlu dan tidak perlu. Oke. Ya. Kapan dan kapan. Oke. Kalau perlu tentu sebagai anak bangsa kita wajar bersilaturahmi ketemu, ya kan? Jangankan yang biasa-biasa. Kalau kita sedang berkompetisi juga perlu ketemu. Saya kira itu sesuatu yang biasa. Ya, apalagi kita bangsa kapan? Yang memang cuma masalahnya kapan. Oke, kalau menurut Anda? Menurut saya nanti pada waktu yang pas tentu perlu ketemu. Kapan? Ya nanti pada waktu yang pas. Sekarang ini kan suasananya harus dipahami. Sekarang suasananya menurut saya belum pas. Belum pas. Belum pas. Jadi biarlah kita beri kesempatan sama-sama untuk mengawal masing-masing 01. Yang mengganjal disebut pas itu seperti apa? Ya sekarang kan masih berproses. Masih berproses. Berproses, masih jauh sampai tanggal 22. Oke. Ya kan? Jadi setelah dan Pak Luhut 22. juga kan sudah menelpon. Kan sudah ada komunikasi by phone. Pak Luhut mewakili Pak Jokowi sudah menelpon. Sudah juga berusaha untuk janjian. Namun kemudian di reschedule. Karena memang pada hari itu Pak Prabowo sedang tidak enak, itu kan di sisi lain. Di sisi lain seperti yang sampaikan Daniel, nanti saya kira cari waktu yang lebih pas. Jadi kita saling menghormati, saling menghargai gitu. Kira-kira apa sih poin yang ingin disampaikan dari pihak Pak Luhut, ya kan? Kami kan memahami maksudnya. Juga mohon dari pihak 01 mengerti posisi kami. Saya kira saling mengerti satu sama lain, pada saatnya nanti akan ketemu. Oke, baik. Eriko, gimana? Jadi kalau keinginan untuk bertemu, nanti aja lah ketemu, nggak ada masalah. Kalau dari Bung Eriko gimana lihatnya? Mas Budiman, ini kan sebenarnya kompetisi pesta demokrasi ini kan sudah usai. Sudah usai, pemilunya 01, 02 sebenarnya sudah tidak ada lagi. Ini kan tinggal menunggu hasil tentu dari KPU. Yang ada sekarang 3, Persatuan Indonesia. Ini bukan PDI Perjuangan ya, Persatuan Indonesia. Bahwa sebenarnya setelah kompetisi, setelah pesta demokrasi ini, kita kembali merajut, kita kembali bersama-sama. Dan pada waktu juga debat itu juga disampaikan bahwa yang namanya rantai persaudaraan, persahabatan itu tidak akan pernah putus. Bahwa ini ada kompetisi, bahwa ini sudah selesai. Nah, mari kita sekarang kembali merajut kebersamaan. Dan ini sebenarnya ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Jokowi, tentu memberikan utusan dulu, kan namanya juga mau bertemu lagi setelah kompetisi kan ada utusan. Tetapi bagaimanapun juga namanya pertemuan seperti kita bersalaman kan tentu dari kedua belah pihak. Namanya gayung bersambut ya tentu harus ada sambutan juga dari pihak 02. Dan menurut kami kalau soal ini ya soal rasa masih belum cocok, waktu belum tepat, mungkin hari baik atau apa, ya sah-sah saja Mas Budiman. Dari kami yang penting Pak Jokowi sudah menunjukkan. Sebenarnya begini, seorang pemimpin itu tentu berbeda dengan yang dipimpin. Seorang pemimpin tentu mempunyai hati jiwa yang besar. Bagaimanapun ini adalah dua kontestan, ini adalah yang terbaik dari bangsa ini. Nah tentu pada saatnya mereka harus bertemu. Harus bertemu. Dan ini menunjukkan kepada semua masyarakat, kepada adik-adik ini, kepada kita semua, inilah seorang pemimpin yang patut digugu dan ditiru. Bukan lagi kelasnya hanya negarawan, sudah menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Seperti itu Mas Budiman. Baik, Mbak Reni.
Gimana Mbak Reni sebagai seorang akademisi melihat, sebagai rakyat biasa melihat kalau memang ada pertemuan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini akan lebih banyak manfaat dan mudaratnya atau gimana Anda lihat? Iya, yang pertama kalau bicara rekonsiliasi, bukan rekonsiliasi pemilu ya. Karena kalau pemilu udah selesai, nunggu KPU. Nah, yang harus dilakukan memang rekonsiliasi politik. Jadi saya sangat sepakat dengan Bang Reza, dengan Bang Enrico, harus ada. Karena antara baik 01 maupun 02 sama-sama warga negara Indonesia kok, bersahabat, bersaudara seperti ya. Kapan dilakukan secepatnya. Tapi masalahnya adalah orang-orang di sekeliling, mohon maaf Bang Reza, orang-orang di sekeliling 02 ini membuat situasi jadi panas. Misalnya dengan people power, begitu kan? Tidak dengan MK. Itu membuat banyak masyarakat itu bertanya-tanya, ini mau ke arah mana sih? Apalagi mohon maaf ya, narasi keagamaan sebelum pemilu ini dilakukan itu kan demikian tingginya. Seolah-olah kalau kita mau jujur itu ada seolah-olah ada Islam yang tekstual, ada Islam yang kontekstual, ada itu yang dibangun terus. Sehingga dalam konteks itulah perlu ada pertemuan antara Pak Prabowo dan Jokowi. Ini adalah satu kesempatan untuk kapan setelah waktunya disepakati tentunya, ini adalah satu kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan itu, duduk bersama dan bicara mengenai politik, bicara bahwa Indonesia itu berdasarkan Pancasila dan NKRI. Sebaiknya sebelum 22, setelah 22 atau setelah Lebaran? Nah, ini pertanyaan menjebak. Saya tidak bisa jawab tentunya, tetapi dijawab oleh 01 dan 02. Bang Ceng, saya mau komentar sebenarnya dua hal. Pertama begini, kalau kita bicara soal elit, belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya, politik kita itu agak cepat menemukan kesetimbangan. Cepat, stabil ya. Jadi nggak ada terlalu masalah kalau di tingkat elit. Yang saya selalu khawatirkan adalah tingkat bawah. Maka pertemuan itu seharusnya dipercepat. Kenapa? Kalau untuk meredam gejolak di tingkat bawah. Itu menjadi penting menurut saya, yang satu. Yang kedua adalah, saya sedikit agak heran ketika Pak Jokowi mengutus Pak Luhut. Karena sebenarnya Pak Luhut ini bukan, menurut saya ya, bukan simbol yang tepat untuk menawarkan bahasa kedamaian itu, karena Luhut sendiri kan punya problem sendiri. Saya membayangkan dia dalam tanda kutip sebenarnya adalah troublemaker, bukan troubleshooter. Kalau mau cari sosok troubleshooter, bayangan saya harusnya Jokowi ngirim orang seperti Pak JK sebenarnya, orang yang jauh atau ketemu lebih langsung pas. ya, nggak usah pakai delegasi. Jauh lebih pas, atau bertemu langsung. Nah, poin saya sebenarnya itu dalam artian apa? Kesungguhan harus ada, dan memang it takes two to tango kan, harus ada dua untuk bertepuk tangan, dua-duanya harus mau. Tetapi yang paling penting adalah efek di tingkat bawahnya ini harus diredam, karena sehebat apapun elit yang cepat menemukan kesetimbangan itu, rasanya tidak terlalu cepat yang ada di bawah itu. Mas Budiman. Silakan. Saya harus men-share ini ya kepada kita semua, karena ini kan pelajaran berdemokrasi. Pada saat saya keliling, Mas Budiman, saya ceritakan diri saya sendiri, tidak usah orang lain. Saya keliling hampir 140.000 rumah. Di beberapa tempat saya ketuk rumah, saya sampaikan, Assalamualaikum, saya mau bersilaturahmi Pak. Dibuka, dari mana? Saya caleg PDI Perjuangan, ingin memperkenalkan ini bersama-sama, ingin bagaimana membangun. Oh, silakan. Ditolak, ditutup. Saya bilang, saya terima kasih. Kalaupun saya tidak dipilih, saya tetap akan mendukung, memberikan yang terbaik kepada yang juga tidak memilih saya. Nah, maksud saya begini, Mas Budiman, bahwa situasi kondisi pilkada kemarin itu, ini Jakarta loh. Jakarta kan etalase Indonesia. Itu masih terasa di beberapa wilayah. Belum move on. Saya harus jujur, apa yang disampaikan Bung Uceng tadi benar. Sehingga pertemuan itu menjadi penting kan? Artinya begini, bahwa selesai is selesai. Bahwa pemimpin bertemu, bersilaturahmi, bersaudara, bahwa membangun bangsa ini juga tidak bisa sendiri. Bahwa ada yang memilih yang menang, memilih yang tidak menang juga, itu kan saudara kita. Membangun bangsa ini apa bisa dengan hanya katakan kalau kita menang 56% terus langsung hanya 56% ini saja, kan tidak bisa juga. Poinnya tadi kan Uceng melihat bahwa pemilihan Pak Luhut kurang tepat lah ya, kurang tepat, sehingga apakah mungkin Pak Jokowi langsung bertemu dengan Pak Prabowo? Saya rasa sudah disampaikan oleh Pak Jokowi juga bahwa beliau siap setiap saat, dan dari gestur kan terlihat. Bisalah Mas Budiman melihat saya, apakah saya terlihat berasa tertekan? Kan tidak, bahwa ini saudara saya, Bung Reza, kami sangat baik sama-sama di DPR, tidak ada permasalahan apa-apa. Bayangkan kami katakanlah di level tengah. Nah, bukankah beliau di level yang tertinggi? Itu kan sangat baik.
Kalau bersama-sama bertemu, dilihat semua masyarakat, dilihat adik-adik mahasiswa ini berpelukan, kita sudah selesai. Selesai. Brother, kita sudah selesai. Oke. Sekarang kita tunggu apa hasil KPU. Wah, ini luar biasa efeknya di seluruh Indonesia, dan apa? Dunia menyampaikan Indonesia adalah yang patut kita tiru. Tapi Kita kenapa contoh. belum terjadi? Saya tidak tahu, Mas Gimana, Bung Budiman. Isa? Jadi kan tadi saya bilang soal pertemuan pasti ketemu. Yang kedua soal negarawan Pak Prabowo, ya saya bukannya sombong lah. Ya 2014 ya. Ya luar biasa lah negarawan Pak Prabowo. Mana ada presiden yang berkompetisi seperti Pak Prabowo, dihujat, difitnah dan lain-lain ketika pelantikan Pak Jokowi di datang 20, mana ada. Mohon maaf, nggak ada presiden sebelumnya berani datang, kalah berani datang. Itu nggak ada orang punya mental, hati, jiwa sebersih, seikhlas beliau nggak ada di Republik ini, mohon maaf. Kedua, soal kenegarawan, kurang apa Pak Prabowo sama Pak Jokowi mensupport kampanye, bahkan Pak Jokowi bilang tidak akan maju di Pilpres, kita membiayai 62,5 miliar dan seterusnya, kurang apa? Jadi soal, saya sampaikan, soal kenegarawan beliau, jangan diragukan lah. Saya berani paparkan secara detail. Beliau pada saatnya akan membuat bangsa ini juga lebih baik, bangkit, maju, menang, dan kenegarawanan jangan diragukan. Dia orang yang patriotik, hanya pertemuan sekarang belum nasionalis. waktunya gitu kira-kira ya? Ya saya kira belum waktu yang tepat lah. Belum waktu tepat ya. Nanti ada waktu yang tepat. Oke, kalau Mbak Titi, momentumnya ini apa? Memang sengaja tetap dipelihara dulu, momentumnya akar rumput tetap bergejolak, tetap militan gitu? Atau apa kalkulasi politik apa yang dibayangkan sehingga pertemuan dua tokoh ketika Asian Games berpelukan dibingkai oleh merah putih gitu kan, di panggung-panggung debat, silaturahmi, persahabatan, tapi sekarang ketika coblosan rakyat sudah berdaulat, pertemuan para elit masih belum bisa terjadi. Iya, kalau saya melihat pernyataan-pernyataan elit kita itu selalu pernyataan komitmen dengan catatan kaki. Kita mau tapi aku kami menang. mau tapi tapinya itu yang selalu tidak membuat tuntas dan menggantung. Pada debat calon presiden keempat kan kita melihat bagaimana penutup yang begitu indah. Bahwa ini kita saling bersahabat dan lain sebagainya. Mestinya kan refleksi dari itu juga terjadi pasca coblosan. Kalau kita melihat beberapa praktik proses pemilu, pasangan calon langsung menunjukkan bagaimana mereka siap menghargai proses yang berlangsung, dan sebenarnya kan tidak sulit untuk merealisasikan itu. Tapi pertanyaan-pertanyaan menggantung lalu pernyataan-pernyataan catatan kaki itu membuat elit di bawah masyarakat di bawah juga tidak yakin sebenarnya yang di atas ini sudah selesai gitu. Bahwa yang di atas ini masih menyisakan masalah, dan kemudian itu diikuti dengan, saya menduga ya, bahwa militansi itu memang sengaja dipelihara sampai dengan tanggal 22 Mei nanti. Yang dikhawatirkan adalah ketika pernyataan kita menunggu KPU dan lain sebagainya, itu pernyataan yang sesungguhnya tidak tulus. Tetapi itu yang kemudian ketika KPU pun datang dengan hasil, tetap saja narasi-narasi bahwa ini proses yang tidak benar, proses yang curang, KPU berpihak, itu akan terus terpelihara. Apakah betul sebenarnya kedua kubu memang memelihara militansi dari para pendukungnya sampai 22 Mei mungkin? Atau sampai kepada putusan Mahkamah Konstitusi mungkin, sehingga harus terus menunggu? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.